Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang menyaksikan posisi daripada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai daripada posisi kehidupan manusia ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah tidak lepas dari bentuk yang namanya ujian, cobaan, musibah dan teguran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an kaitan orang-orang yang beriman ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah perlu dengan kesabaran, perlu dengan keikhlasan dan rasa bersyukur yang tinggi kepada Allah. Di antaranya Allah sampaikan dalam suci ayat kursi Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran Allah sampaikan qala yang artinya dan pasti Allah akan uji manusia dalam bentuk cobaan musibah, dari bentuk ketakutan, dari bentuk kelaparan, dari bentuk kekurangan harta, dari bentuk kematian dan bentuk tidak sehat dalam keadaan tidak ada kebuah-buahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jaminan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menjalani ibadah tersebut dalam keadaan sabar, yakni alladzina idza asabatuhum musibah, ketika manusia tertimpa ujian, musibah, teguran yang Allah berikan kepada manusia, qalu, katakan kepada mereka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini milik Allah dan pasti dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, yang paling terpenting adalah dari Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u la. Rasul mengingatkan kepada manusia ketika dia dalam keadaan hidup dan pasti akan menemui yang namanya kematian. Rasul mengingatkan 3 amal yang bisa menyambung dari alam dunia ke alam akhirat. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ketika dipaparkan dalam bentuk apapun yang manusia korbankan, infak, bentuk harta di jalan Allah, membantu sama muslim, fakir, miskin, anak yatim, itulah salah satu amal yang paling mulia di hadapan Allah, dan Rasul pun sangat cinta dan sayang kepada orang yang ahli sedekah. Dalam hadis Rasul menyampaikan as-sahih khalilullah al-bakhilu adullah, orang yang ketika dia derma sering sedekah, Allah cinta dan Rasulullah sayang kepada orang tersebut. Bahkan dari jaminan Rasulullah ketika dia mampu bersayang kepada anak yatim, jaminan kata Rasulullah, ana waqiful yatim fil jannah, saya kata Rasulullah bagaikan 2 jari orang yang cinta kepada anak yatim yang dia mau mengorbankan hartanya kepada anak-anak yatim. Sedekah jariyah itu istimewa. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, orang yang ketika dia mengaji, belajar agama Islam, dia praktekkan amalnya. Karena di dalam ada satu riwayat keterangan, la yuqbalu amalun bila amalin, la yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Kata Rasulullah, tidak akan diterima amal seseorang tanpa iman, dan iman pun tidak akan diterima tanpa amal. Artinya apa? Orang yang ketika beribadah dia tahu ajaran agama Islam tapi tidak mau mempraktekkan, maka sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Di dalam kitab Sifat 20, Sayyid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya mengatakan, kata beliau apa? Orang yang ketika beribadah dia tidak ada dasar ilmunya, maka amalnya itu ditolak sia-sia. Makanya dalam keterangan ini, orang yang beriman dia mempunyai ilmu, mempraktekkan daripada ajaran agama Islam tersebut semata-mata mengikuti daripada tuntunan Rasulullah SAW, maka itu orang-orang yang selamat. Yang ketiga adalah waladun salihin yad'ulah, orang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua tidak harus dalam bentuk istimewa yang begitu luar biasa ketika manusia tidak mampu. Dalam bentuk apapun yang ketika dia mampu, baik dalam bentuk doa, dalam bentuk kebaikan yang dia berikan sekemampuan kepada orang tua, paling tidak mengkhianati orang tua, tidak berbuat zalim, dan berusaha mendoakan orang tua yang terbaik. Karena apa? Karena kita bisa ada di dunia ini sababiahnya melalui kedua orang tua kandung kita. Jaminan dari Rasulullah, orang yang berbakti kepada orang tua adalah orang yang beruntung, tidak pernah menyakiti, membahagiakan, berusaha untuk menyenangkan orang tua. Bagaimana dengan orang-orang yang ketika orang tuanya sudah meninggal, maka sering-seringlah perbanyak doa kepada orang tua kandung, mengiring dengan sedekah terhadap pahalanya diniatkan untuk mendiang orang tua kandung. Dan orang-orang yang ketika sudah meninggal
meninggal, dia tidak pernah mengharapkan isi dunia. Yang paling terpenting adalah mengharapkan doa dari seorang anak yang menyebabkan orang tua tersebut dapat selamat dunia dan akhirat. Karena kita posisi hidup sekarang ini tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan siapapun. Yang paling terpenting introspeksi diri sendiri, bagaimana kita bisa selamat dari alam dunia dan alam akhirat. Kuncinya yang paling terpenting adalah manusia jikalau ingin selamat adalah tobat semata-mata karena Allah, insaf karena Allah, perbanyak amal saleh, niatkan semata-mata karena Allah, berusaha berbuat baik, perbanyak amal, berbuat kebajikan. Yang kebaikan dan kebajikan itu mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan diniatkan ibadah itu semata-mata full karena Allah. Jangan ada ria, pamer, bangga, ingin dipuji, disanjung dan lain sebagainya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, pekerjaan saya, amal saya, ibadah hidup dan mati saya sepenuhnya saya serahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesimpulan yang saya berikan pada hari ini menjadikan ibrah pelajaran buat diri saya pribadi dan untuk hadirin yang menyaksikan pada sayangan saya pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Yang paling terpenting mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan dapat terselamatkan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.